Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai pengantar apa sih computational thinking itu. Nah, sekarang kita akan bahas teknik satu dari computational thinking yaitu decomposition. Apa sih decomposition itu? Decomposition itu kita melakukan pemecahan masalah. Jadi, masalah kan kita biasanya punya kompleks nih masalahnya. Kita pecah, kita breakdown menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, menjadi masalah-masalah yang lebih kecil, sehingga ini tuh bisa kita lebih mudah dikelola dan lebih mudah dipahami. Kalau kita breakdown masalah itu menjadi sebuah masalah yang kecil-kecil, kita bisa menyelesaikan masalah kecil-kecil itu masing-masing, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah yang besar dan kompleks. Oke, jadi ini adalah suatu ilustrasi ya, decomposition, bahwa decomposition itu breaking something down into smaller parts. Ada beberapa contoh di sini, misalnya saja di bagian atas itu ada pertanyaan, what countries make up Europe? Kita bisa mendekomposisi ya, Eropa itu terdiri dari bagian apa saja sih? Ada Italia, ada Spanyol, ada Perancis, ada Swedia, dan lain-lain. Kita bisa breakdown Eropa menjadi beberapa bagian tertentu. Kemudian contoh lain di bagian atas itu juga ada write a list of shopping items. Kita mau belanja, kita biasanya kalau mau belanja kita akan breakdown, kita mau beli apa aja sih? Oh, untuk berkaitan dengan makanan, kita mau beli makanan, kemudian kita ada beli untuk bahan bersih-bersih, kemudian mungkin kita mau beli apa ya? Buku misalnya. Nah, kemudian di makanan itu kita bisa breakdown lagi apa saja sih makanan yang mau kita beli. Oh, kita mau beli misalnya ayam, kita mau beli daging sapi, mau beli telur, mau beli buah-buahan, kemudian misalnya alat bersih-bersih kita mau beli sabun mandi, kita mau beli sabun cuci piring, terus kemudian buku kita mau beli buku apa, kita bisa breakdown permasalahan tadi kita mau belanja ke bagian-bagian lain yang lebih kecil. Oke, contoh lain itu di sebelah kiri ada terkait dengan mengorganisasi birthday party. Kita mau ngadain suatu pesta ulang tahun, kemudian apa ya yang perlu kita persiapkan? Nah, kita perlu membreakdown nih acara ulang tahun kita menjadi bagian-bagian yang lebih kecil nih. Pertama mungkin terkait dengan siapa saja yang mau kita undang, kemudian konsep acaranya mau seperti apa, kemudian waktu pelaksanaannya kita mau kapan, kita mau di mana melaksanakannya, itu kita breakdown masalahnya ke beberapa hal pertanyaan-pertanyaan yang lebih kecil dan lebih mendetail. Oke, ini adalah satu contoh kasus lagi bagaimana sepeda bekerja. Kalau kita tanya nih, masalahnya adalah bagaimana sepeda bekerja. Sepeda itu adalah suatu hal yang cukup kompleks. Kita bisa breakdown ke beberapa bagian yang lebih kecil nih. Bagaimana sih sepeda bekerja? Oh, kalau kamu tanya tentang bagaimana sadel, pedal bukan ya, pedal itu nanti kalau orang menginjak pedalnya, nanti pedalnya itu akan menggerakkan rantainya, kemudian nanti rantainya akan menggerakkan rodanya, lalu di bagian roda itu nanti bagaimana roda itu bekerja. Jadi kita breakdown ke beberapa bagian tadi ya, ada roda, kemudian ada sadel, kemudian nanti ada rem sendiri juga, rem bagaimana bekerjanya. Oh, nanti di bagian atas itu nanti kalau ditekan, kemudian nanti akan menarik bagian rem yang ada di roda. Nah, itu kita breakdown masalah tentang sepeda mau itu bekerja seperti apa ke bagian-bagian per part sepeda itu tadi gitu. Jadi dengan kita memecah hal sepeda ini ke beberapa bagian yang lebih kecil, kita bisa menjelaskan dengan lebih baik bagaimana sepeda bekerja di tiap part-partnya. Itu adalah contoh untuk membreakdown suatu masalah, yaitu di sini sepeda bekerja. Ada contoh kasus kedua nih, ini kita lakukan setiap hari ya, bagaimana menyikat gigi. Menyikat gigi juga termasuk hal yang cukup kompleks, karena kita perlu melakukan breakdown di setiap aktivitas kita. Ketika kita menyikat gigi, ada beberapa yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, sikat gigi mana yang dipakai. Kalau misalnya ada beberapa sikat gigi nih, ada sikat gigi orang tua, ada sikat gigi adik kita, sikat gigi mana yang akan kita pakai. Atau kalau kita mau beli sikat giginya yang mau apa? Apakah sikat gigi dari bahan kayu, dari bahan plastik, yang bulunya banyak, yang bulunya bergerigi atau bulunya lurus, itu adalah pertanyaan atau breakdown mengenai sikat gigi mana yang mau dipakai. Kemudian berapa lama kita mau menyikat gigi? Apakah kita menyikat gigi selama 1 menit saja, 2 menit, 3 menit, atau bahkan 5 menit? Kemudian terkait juga tentang bagaimana tingkat penekanan bulu sikat gigi terhadap gigi. Apakah kita mau menekan dengan kuat atau yang penting menyentuh gigi saja bulu sikatnya? Nah, itu juga termasuk salah satu masalah yang ada dalam problem menyikat gigi. Yang terakhir adalah pasta gigi apa yang dipakai. Mau merek apa, mau yang ada milnya atau tidak, mau yang buat sensitif atau tidak, itu juga termasuk salah satu hal hasil breakdown dari problem menyikat gigi. Salah satu hasil breakdownnya adalah pasta gigi apa yang dipakai. Oke, ini adalah contoh bagaimana kita membreakdown ya, membreakdown masalah menyikat gigi ke beberapa bagian yang lebih kecil. Contoh terakhir nih, bagaimana memecahkan masalah kriminal.
polisi nih ketika misalnya mendapat suatu laporan, ada suatu kasus kejahatan, tentu saja polisi ini agar bisa memecahkan masalahnya, masalah kejahatan ini bisa ketemu solusinya. Nah, itu perlu ada melakukan breakdown ya. Pertama, tindakan kriminal apa yang dilakukan? Apakah pencurian, pencopetan, pembunuhan, atau apa? Kemudian kapan kejadian itu terjadi? Di mana lokasinya? Buktinya apa? Ada saksi mata atau tidak? Apakah ada kasus yang mirip-mirip dalam beberapa waktu terakhir? Jangan-jangan ada yang pelakunya sama atau mungkin ada pola yang sama, ada meniru kasus yang sama. Nah, itu termasuk adalah bagaimana kita membreakdown suatu masalah kriminal ke dalam bagian-bagian lain yang lebih kecil yang kita bisa solve problem itu di masalah pertanyaan-pertanyaan tadi nih ya, di beberapa part ini tadi sehingga kita bisa mendapatkan solusi dari masalah yang besar, masalah yang kompleks. Oke, itu adalah hal pertama dari computational thinking yaitu decomposition. Kita memecahkan masalah kompleks menjadi bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dipahami dan diselesaikan. Kita nanti akan lanjut ke video kedua yaitu terkait dengan pattern recognition atau pengenalan pola. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.